Selamat pagi Kak Hans selaku dosen pembimbing dan Kak Ruben selaku dosen penguji. Saya Ceria dari Desain Produk 2016 akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan topik perancangan alat bantu informasi jam bagi penyandang tunanetra dan gangguan penglihatan. Berbicara mengenai tunanetra, kita tidak bisa terlepas dari panca indera yang dimiliki manusia. Ada pendengaran, pengecapan, perabaan, penciuman, dan juga penglihatan. Ketika seseorang mengalami gangguan penglihatan, otomatis orang tersebut akan mengalami berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Salah satunya dalam beraktivitas sehari-hari. Seringkali mereka membutuhkan produk pendukung yang disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Dalam mengakses informasi salah satunya, produk yang seringkali mengandalkan indera penglihatan menjadi sulit diakses bagi teman-teman tunanetra. Padahal sebuah informasi harusnya bisa diakses secara bebas dan mandiri oleh setiap orang. Sebagai seorang calon desainer produk, analisa ini membawa saya kepada suatu pertanyaan, yaitu bagaimana seorang tunanetra dapat mengakses informasi jam secara bebas dan mandiri, dan apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang desainer produk. Untuk menjawab permasalahan ini, saya menggunakan 5 teori desain, yaitu Ability-Based Design, Universal Design, Participatory, Empathy Design, dan juga Bauhaus Design Principle. Sebenarnya, jam yang bisa digunakan tunanetra sudah ada, yaitu ada tactile watch, talking watch, dan accessible phone. Namun, masing-masing jam ini memiliki kekurangan yang justru lebih banyak dibandingkan kelebihannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tactile watch. Tactile watch ini memiliki jarum yang rentan rusak jika diraba. Padahal harganya mahal tapi tidak awet. Dan juga jam ini menjadi tidak akurat karena jarum jamnya sering tergeser oleh tangan. Kemudian undakan taktil yang kurang kontras, dan kemudian setiap kali mengakses informasi jam, tunanetra harus selalu membuka jam. Kemudian strap yang cukup tebal dan juga ruang untuk merabanya terlalu kecil sehingga tunanetra kurang bisa membedakan antara satu taktil dengan taktil yang lainnya. Produk yang kedua adalah talking watch. Talking watch ini sulit karena volumenya yang tidak bisa di-adjust. Jika suara terlalu kecil, maka pengguna akan merasa kesulitan sehingga suara tidak terdengar dengan jelas bila di tempat ramai. Sedangkan bila suara terlalu besar, pengguna menjadi kehilangan privasi dan juga orang-orang di sekitar dapat merasa terganggu atau merasa diburu-buru. Namun kelebihannya dari produk ini adalah produk ini memiliki alarm. Dan kemudian produk yang ketiga adalah ponsel yang telah disetting untuk memiliki fitur aksesibel. Namun produk ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu seringkali terdapat error sehingga informasi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan perintah. Dan yang kedua adalah suara informasi terlalu cepat karena di setting fast forward beberapa kali. Kekurangan dan kelebihan ini saya dapatkan setelah saya melakukan interview dengan 4 orang tunanetra dan seorang konsultan di bidang aksesibilitas. Dengan demikian saya dapat merangkum permasalahan dalam 3 aspek, yaitu dari segi desain, physical effort, dan juga secara psikologis. Saya mengambil kata kunci clean dan kontras untuk menjadi kriteria desain awal. Berdasarkan hasil interview dan juga jurnal yang telah saya baca, saya menemukan bahwa desain untuk tunanetra harus memiliki desain yang sederhana namun intuitif. Selain itu, penerapan prinsip dasar desain visual seperti bentuk, kontras, dan balance sangatlah penting. Penerapan desain yang familiar akan memudahkan tunanetra untuk mempelajari sebuah produk baru. Sedangkan warna yang dipilih adalah biru, kuning, dan putih. Sebab produk ini juga ditunjukkan bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan buta warna. Berdasarkan studi warna yang saya lakukan, 3 buta warna yang paling umum yaitu deuteranope, protanope, dan juga tritanope masih dapat membedakan warna kuning dan juga warna biru. Agar orang yang mengalami gangguan penglihatan buta warna masih bisa mengakses informasi melalui perbedaan warna. Saat manusia mengakses informasi melalui perabaan, sebuah objek biasanya mengalami pergerakan maupun perbedaan tekstur, sehingga bisa dibedakan ada gerakan naik turun, gerakan linear dan perbedaan ketinggian, putaran, perbedaan tekstur, dan juga getaran.
Melalui kriteria desain ini, saya mulai melakukan eksplorasi bentuk yang mungkin diterapkan pada produk ini, sehingga muncul 8 desain yang berbeda sebagai berikut. Penulis kemudian menguji desain mana yang paling memungkinkan berdasarkan 5 indikator, yaitu banyaknya komponen, mudah dioperasikan, kenyamanan, keefektifan, dan inovatif. Sehingga dari 8 desain itu terpilih 3 desain yang akan dikembangkan, yaitu desain B, C, dan H. Jika dianalisa lebih lanjut, ketiga desain ini menerapkan 3 metode baca jam yang berbeda, yaitu desain B dengan menggunakan putaran jam, desain C menggunakan angka numerik, dan desain H menggunakan modifikasi Braille dengan penjelasan sebagai berikut. Braille pada tulisan sudah memiliki standar ukuran dan jarak yang pasti. Namun pada saat saya melakukan brainstorming, saya menemukan bahwa bentuk Braille ini jika diterapkan dalam desain, kurang mendukung desain dengan pergerakan putaran. Sehingga saya melakukan sedikit pergeseran namun tidak mengubah makna dari Braille ini sebagai berikut. Bentuk akhir tetap memiliki 6 komponen yang terbagi menjadi 3 di kiri dan 3 di kanan dengan hierarki yang sama. Setelah itu saya membuat dummy metode baca berdasarkan 3 desain yang terpilih tadi, yaitu ada yang menggunakan putaran jam, tonjolan angka, dan juga modifikasi Braille. Proses FGD dilakukan pada 5 tunanetra dan mereka memberi respon dengan rincian berikut. Hasil akhir menunjukkan metode baca Braille adalah yang paling familiar bagi mereka, sebab ada yang belum pernah melihat angka, ada pula yang tidak mengerti pergerakan putaran jam karena belum pernah melihat jam sejak lahir. Namun menurut beberapa dari mereka, putaran jam masih dapat lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan angka numerik, sehingga saya dapat menyimpulkan 3 kriteria desain yang paling sederhana dan familiar bagi mereka adalah modifikasi Braille, gerakan putaran, dan gerakan naik turun. Berikut merupakan sketsa desain akhir. Pada desain ini terdapat 2 komponen utama, yaitu penunjuk jam dan penunjuk menit. Penunjuk jam akan bergerak naik turun sesuai dengan Braille angka, dan penunjuk menit akan berputar sesuai dengan pembagian jam biasa. Selain itu, produk juga memiliki fitur untuk alarm dan menggunakan tenaga listrik. Produk memiliki strap yang didesain khusus agar produk tidak hanya dapat digunakan di tangan, tetapi juga bisa digantung di tempat lain seperti tas, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.